1, 2, 3, come on. Come on, come on. Halo semuanya, selamat siang. Oke, seperti janji kita kemarin, kita akan membuat reality show-nya berawal dari kisah si GT Crown. Ini saya, ini GT Crown ini, atau Zainal Tambunan. Jadi langsung aja ya, kita mulai ya. Jadi saya itu terlahir di sebuah desa, itu di Baligi, Toba Samosir. Jadi masa kecil itu ya biasalah, saya terlahir dari 8 bersaudara atau anak kelima dari 8 bersaudara, dari keluarga yang pas-pasan lah, orang susah lah kalau kita bilang. Jadi masa kecil itu semua indah, walaupun ya kerja kita hanya ke sawah, ngangon kerbau. Tapi pas saya tamat STM atau sekarang ini disebut SMK, seperti anak-anak yang lain memutuskan untuk merantau ke kota lah. Jadi saya merantau dari kampung ke kota Medan ini. Tadinya niat mau kuliah, cuma karena faktor ekonomi orang tua yang memang pas-pasan, jadi saya mencari kerja dulu dengan niat suatu saat ada modal ya, kepingin juga melanjutkan kuliah. Tapi semua itu tinggal khayalan, karena rupanya setiap kita itu sudah mengenal duit, apalagi di masa muda, untuk sesuatu yang lebih berharga untuk masa depan kita itu kita terlupakan. Begitu juga dengan saya. Jadi di saat saya itu sudah tahu mencari duit, malah saya lupa untuk melanjutkan pendidikan saya. Ya begitu, jadi hidup dengan keadaan, dengan ya keadaan pada masa itulah. Jadi kita bekerja dapat duit, kita nikmati, penuh hiburan. Setelah habis duit, kita cari kerja lagi. Karena pada zaman itu memang sekitar tahun 97 itu pekerjaan itu masih gampang kita dapat. Istilahnya lamar sana lamar sini masih dapat lah, nggak kayak zaman sekarang ini. Cari kerja sangat susah, pengangguran di mana-mana. Jadi karena terlena dengan keadaan seperti itu, jadi kita itu jadi terlupakan untuk melanjutkan pendidikan. Itu untuk saya ya, saya pribadi. Hingga akhirnya tahun berganti tahun, dari tahun 97 saya masuk kerja di proyek-proyek seperti proyek pengaspalan, proyek tali air, proyek bangun-bangun real estate, ya semualah. Ya ya namanya kita sebagai lajang anak muda, berapapun gajinya itu udah sangat besar pada saat itu. Udah bisa lah level mewah bagi anak muda pada zaman itu, hingga kita terlupa untuk masalah pendidikan kita. Habis kontrak di proyek 1, pindah ke proyek 1, habis kontrak pindah lagi, ya begitulah sampai
tahun 2004 sampai saya itu memutuskan berumah tangga. Itu keadaan saya tuh nganggur, itu kerja udah serabutan lah. Udah, saya tuh menikah itu posisi nganggur, dan bisa dibilang ya sungguh beruntung lah saya punya mertua. Ada kurang lebih 1 tahunan saya disubsidi, saya tinggal di rumah mertua sampai saya mendapatkan pekerjaan. Dan sekitar tahun 2005-2006 saya mulai menyewa rumah, kerja asal-asalan, apa yang ada sikat, jualan sayur, jualan obat, semualah yang pada zaman itu banyak, multi level marketing, semua. Yang penting intinya pada saat itu udah berumah tangga itu ya harus bekerja keras. Inilah anakku yang paling kecil ini. Inilah. Jadi tahun 2006 sampai 2009 itu kegiatan saya itu berdagang. Jadi jualan di pekan-pekan, orang rumah jualan makanan, aku pada saat itu jualan ayam dan juga jualan sayuran. Itu sekitar 3 tahunan lah. Posisi tinggal kami itu pada saat itu di Asahan, Desa Gajah. Itulah suka duka saya jalani dengan istri saya. Ya biarpun tidak mewah ataupun, jadi tahun 2009 itu badai rumah tangga itu ada. Jadi kami pada saat itu tahun 2009 itu bisa dibilang ekonomi kami terpuruk lah. Bukan cuma ekonomi kami pribadi, termasuk juga ekonomi mertua saya. Itu sampai tahun 2009 itu rumah mertua itu terjual. Kami yang pada saat itu juga dekat-dekat situ ya ikutlah merasakannya kan gitu kan, merasakan kesedihan itu ya, karena gimana pun keluarga itu pasti saling membantulah. Jadi di saat terpuruk kayak gitu ya semua merasakan susahnya. Hingga pada 2009 itu kami memutuskan pindah ke Kota Medan, tempat saya dulu waktu masih lajang. Jadi sampai di Kota Medan dengan uang sisa yang ada yang dari kampung, kami coba peruntungan di Kota Medan. Kami sewa rumah, sewa kontrakan, dan hingga 1 tahun berjalan itu kondisi saya itu tidak bisa dapat kerja lagi. 2009 itu nyari kerja itu udah susah. Hampir 1 tahun saya tuh cari kerja kesana kemari,
tidak ada. Saya sampai jualan ikan rebus. Itu pun dimodali sama abang. Kalau dibilang titik nadir kehidupan itu udah kami jalani. Sampai saya itu minta beras 1 kilo hingga pada saat itu ada orang yang membimbing saya, atau yang kami tuakan lah, bukan sebagai guru juga. Dia menyarankan untuk saya pulang kampung dan meminta maaf kepada kedua orang tua. Mungkin ada kesalahan atau dosa-dosa kita kepada orang tua, jadi kita itu harus minta izin. Dan saya pikir juga itu mungkin masuk akal juga, hingga saya memutuskan itu, pada saat itu saya memutuskan untuk pulang kampung dengan harapan ya siapa tahu bisa bawa 1 kilo 2 kilo beras dari kampung. Itulah jahatnya pemikiran itu dulu. Kalau sudah kita di titik nadir itu, anak minta jajan 1.000 perak pun kita tidak bisa kasih. Itulah akhirnya saya memutuskan pulang kampung. Itu sampai di kampung ya bercampur bahagia juga, kita bisa ketemu dengan orang tua pada saat itu. Dan orang tua juga ngalangkah bagusnya kepulangan kita itu, seolah-olah kayak orang tua tahu apa, langsung dibilangnya gitu, sampai kalau kau pulang mau minta duit, di sini tidak ada duit. Itu dibilang. Dalam hati saya ketawa. Sebenarnya isi hati saya seperti itu, tapi ya namanya orang tua di kampung juga hidupnya pas-pasan. Ya rasa tidak tega itu ya timbul di hati kita, dan ku bilang lah, saya bukan mau minta duit, saya hanya mau minta maaf, minta izin. Jadi pas di jam 7 habis maghrib, sekitaran jam 7 malam lah kita bilangnya. Jadi aku mengambil air dari sumur sekitar 1 ember lah. Ini betul-betul sakral kalau saya ingat sampai hari ini. Mungkin itulah permohonan maafku terbesar dalam hidupku untuk orang tua, dan itu bisa dicontohkan buat siapapun yang merasa punya kesalahan kepada orang tua. Dan ini sangat besar manfaatnya dalam hidupku. Ini betul-betul realita yang terjadi dalam hidupku. Ku ambil air 1 ember. Orang tua saya duduk berdua di kursi. Yang pertama sekali saya mohon izin, saya mau membasuh kaki dan tangan mereka. Setelah diberi izin, satu persatu kaki bapak saya cuci dengan bersih. Kemudian tangannya saya cuci dengan bersih, saya bilas dengan bersih. Habis itu pindah ke kaki mama saya bilas, saya cuci kaki mama saya dengan bersih. Saya pastikan tidak ada daki ataupun kotoran ataupun lumpur yang menempel di kakinya. Ya, kemudian saya cuci tangannya,
saya bersihkan, saya meneteskan air mata. Mereka juga, orang tua saya juga, karena itu suatu momen yang tidak disetting. Disitulah kita tahu betapa kita tidak bakalan bisa membalas budi mereka. Kalau dihitung, kalau air mata saya ini ditampung, itu 1 baskom, 1 ember kecil ada. Karena penyesalan dalam hidup kita atau perbuatan kita yang kurang berkenan di hati orang tua. Situlah saatnya kita memohon maaf kepada mereka. Dan pada saat itu, setelah saya cuci kaki dan tangan mereka berdua, saya minum air cucian itu, air cucian kaki dan tangannya itu ku minum sebanyak-banyaknya. Kemudian sisanya itu kumandikan. Ini real. Boleh kalian coba. Kalau kalian merasa hidup kalian itu seperti di persimpangan, di perapatan. Kita berdiri di perapatan di tengah-tengah. Tapi kita tidak tahu kita itu mau melangkah kemana. Jadi saran saya, kalau ada pemikiran kayak gitu di kalian, cepat-cepatlah. Kalau masih orang tuanya masih hidup, cepat-cepatlah memohon ampun kepada mereka, meminta maaf. Itulah yang terjadi dalam hidup saya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Tetap ikuti kelanjutan kisah ini. Semoga bermanfaat dan juga bisa kalian contohkan untuk diri kalian pribadi. Terima kasih. Nah, subscribe. Bilang. Subscribe. Ya. Like. Like. Subscribe. Like. Dan share. Hore. 1, 2, 3, come on!